Salam pemirsa, 7 Juli 2025, situasi di jalur Gaza memasuki babak baru yang semakin mencekam dan tak menentu. Berdasarkan laporan eksklusif yang dirilis BBC pada 7 Juli, seorang pejabat tinggi militer Hamas secara terbuka mengakui bahwa kelompoknya telah kehilangan kendali atas sekitar 80% wilayah Gaza. Dampak dari serangan militer Israel yang berlangsung tiada henti, ditambah runtuhnya struktur komando Hamas, telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh kelompok-kelompok bersenjata baru. Kondisi ini mendorong Gaza ke jurang anarki total. Runtuhnya struktur Hamas dan kekacauan total. Pejabat militer Hamas yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak dimulainya serangan besar-besaran Israel, hampir seluruh jaringan politik, militer, dan keamanan Hamas di Gaza telah hancur berantakan. Data internal yang beredar menyebutkan sekitar 95% pemimpin puncak Hamas di Gaza telah tewas akibat serangan udara, operasi darat, dan aksi-aksi infiltrasi yang terus berlanjut. Rantai komando Hamas benar-benar terputus. Akibatnya, lembaga-lembaga keamanan yang selama ini menjaga ketertiban pun mulai ditinggalkan, bahkan dijarah oleh warga sipil yang panik dan kehilangan kepercayaan pada otoritas. Aparat keamanan dan polisi yang biasanya berpatroli di jalan-jalan Gaza kini lenyap tanpa jejak. Situasi ini membuat siapapun, baik warga biasa maupun anggota kelompok bersenjata, bisa dengan mudah melakukan penculikan atau pembunuhan tanpa takut adanya konsekuensi hukum. Kekosongan kekuasaan dan munculnya 6 kelompok bersenjata. Di tengah kekacauan ini, muncul 6 kelompok bersenjata baru yang dengan cepat mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikontrol Hamas. Uniknya, sebagian besar kelompok ini berakar dari klan atau keluarga-keluarga besar yang memang memiliki pengaruh historis di Gaza. Mereka bergerak cepat untuk mengisi kekosongan kekuasaan dan membangun jaringan kekuatan sendiri. Salah satu kelompok paling menonjol dipimpin oleh klan Yasa Abu Sabab yang aktif di wilayah selatan Gaza. Kelompok ini bahkan dikabarkan mulai membentuk parlemen gabungan sebagai bentuk pemerintahan alternatif. Lebih mengejutkan lagi, ada dugaan kuat bahwa kelompok Sabab telah menerima bantuan persenjataan dari Israel sebagai bagian dari strategi untuk mempercepat runtuhnya dominasi Hamas di Gaza. Dinamika baru dan ancaman perang saudara. Kabar mengenai keterlibatan Israel dalam memasok senjata kepada kelompok Sabab langsung menimbulkan kecurigaan dan ketakutan baru di kalangan petinggi Hamas. Sumber-sumber lokal menyebutkan, Hamas sangat khawatir kelompok Sabab akan menjadi pusat kekuatan oposisi utama yang bisa menantang legitimasi dan sisa-sisa kekuasaan Hamas di Gaza. Sebagai respon, Hamas dikabarkan memasang harga tinggi atau bounty bagi siapapun yang berhasil menangkap atau melumpuhkan anggota kunci kelompok Sabab. Seorang pejabat Hamas bahkan mengatakan, lebih baik mengejar kelompok Sabab daripada harus menghadapi tank-tank Israel di medan perang. Pernyataan ini menegaskan betapa besar ancaman yang dirasakan Hamas dari kelompok-kelompok bersenjata internal dibandingkan tekanan eksternal dari Israel. Warga sipil di tengah anarki. Di tengah perebutan kekuasaan dan perang internal ini, nasib warga sipil Gaza semakin memprihatinkan. Ketiadaan aparat keamanan dan runtuhnya struktur pemerintah membuat kehidupan sehari-hari di Gaza berubah menjadi penuh ketidakpastian. Banyak warga mengaku takut keluar rumah, sementara sebagian lain terpaksa membentuk kelompok-kelompok perlindungan mandiri untuk menjaga keselamatan keluarga mereka. Salah seorang warga Gaza yang enggan disebut namanya mengatakan kepada BBC, "Kami tidak tahu siapa yang menguasai wilayah kami hari ini. Setiap malam kami mendengar suara tembakan dan tidak ada satupun yang bisa kami andalkan untuk meminta perlindungan." Pandangan pengamat dan prospek Gaza ke depan. Para pengamat Timur Tengah menilai, kondisi di Gaza saat ini sangat mirip dengan anarki total, di mana tidak ada satupun otoritas yang mampu menegakkan hukum atau memberikan jaminan keamanan. Menurut analis politik BBC, jika situasi ini dibiarkan, Gaza berisiko terjerumus ke dalam perang saudara, di mana kekuatan-kekuatan bersenjata lokal akan terus bersaing memperebutkan wilayah dan sumber daya. Ketika otoritas formal lenyap, yang muncul adalah hukum rimba. Ini situasi yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi masa depan Gaza, tetapi juga stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan, ungkap seorang analis dari International Crisis Group. Penutup. Gaza saat ini berada di persimpangan jalan yang sangat genting. Runtuhnya kekuasaan Hamas, munculnya kelompok-kelompok bersenjata baru, serta kekacauan yang merajalela, menciptakan realitas baru yang penuh ketidakpastian.
Tanpa solusi nyata dari komunitas internasional dan pemulihan otoritas pemerintahan yang kuat, ancaman perang saudara dan penderitaan berkepanjangan bagi warga Gaza menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.